Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai dari Sekolah SMA Negeri 1 Indramayu. Saya di sini akan membawakan mengenai materi hukum dan HAM. Selanjutnya ada perspektif hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan, sedangkan hukum tidak tertulis adalah hukum yang masih hidup dari keyakinan di masyarakat, sekarang disebut namanya hukum kebiasaan. Menurut waktu berlakunya ada dua. Pertama itu ius constitutum, yang kedua adalah ius constituendum. Selanjutnya ada contoh hukum tertulis dan contoh hukum tidak tertulis. Yang pertama adalah undang-undang, seperti contohnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Yang kedua adalah peraturan pemerintah, seperti contohnya Peraturan Pemerintahan Nomor 70 Tahun 2015 tentang persyarat dan pelaksanaan pemberian fasilitas dan pembebasan bea masuk. Selanjutnya adalah peraturan daerah, atau contohnya adalah Peraturan Daerah Kota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19. Selanjutnya ada contoh dari hukum tidak tertulis meliputi yang pertama itu hukum adat, yang kedua adalah kebiasaan, yang ketiga adalah jurisprudensi. Selanjutnya juga ada konvensi konstitusional, dan selanjutnya ada peran hukum tertulis dan hukum tidak tertulis dalam kehidupan masyarakat. Seperti contoh yang pertama itu pentingnya hukum tertulis. Yang pertama, kepastian hukum. Selanjutnya ada transparansi dan akuntabilitas, dan yang ketiga adalah perlindungan hak asasi manusia dan keseragaman dan konsistensi. Yang terakhir adalah landasan untuk resolusi konflik. Pentingnya hukum tidak tertulis, yang pertama adalah fleksibilitas dan adaptabilitas. Hukum tidak tertulis seperti hukum adat ini akan lebih cepat untuk fleksibilitas dalam mengatasi sebuah masalah. Yang kedua adalah keharmonisan sosial. Yang ketiga ada penguatan identitas budaya. Yang keempat adalah mekanisme penyelesaian konflik sosial. Dengan mekanisme ini menyediakan penyelesaian konflik yang lebih informal daripada sistem hukum tertulis. Yang kelima adalah membangun rasa keadilan lengkap. Kesembilan, jenis hukum ini saling melengkapi, penting untuk kehidupan masyarakat. Selanjutnya juga ada pengertian HAM menurut para ahli. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah suatu norma yang terdiri dari aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia dan hubungan-hubungan antara satu individu dengan semua individu yang lainnya. Yang kedua adalah John Austin mendefinisikan hukum sebagai perintah dari penguasa atau badan yang berdaulat yang harus ditaati oleh masyarakat. Yang terakhir adalah menurut Immanuel Kant adalah keseluruhan syarat-syarat di mana kehendak bebas dari suatu individu dapat hidup berdampingan dengan kehendak bebas individu lain dengan hukum universal kebebasan. Selanjutnya ada fungsi hukum dalam kehidupan dalam masyarakat, yaitu yang pertama fungsi memfasilitasi, yang kedua adalah fungsi represif, yang ketiga adalah fungsi ideologis sebagai mencapai untuk legitimasi, hegemoni, dominasi, kebebasan, kemerdekaan, keadilan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah fungsi reflektif. Dalam hal ini hukum merefleksi keinginan bersama dalam masyarakat sehingga mestinya hukum bersifat netral. Selanjutnya ada fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada contoh pedoman hukum dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang ada di sekolah, siswa diwajibkan menaati segala tertib yang berlaku dari sekolah. Yang dalam hukum lalu lintas, seperti contohnya menghentikan kendaraan motor lain dan memakai helm saat mengendarai motor. Yang kedua adalah hukum perdata, menandatangani perjanjian sewa rumah dan mengurus sertifikat kepemilikan tanah. Yang ketiga adalah hukum pidana, melaporkan pencurian ke polisi atas tindak kekerasan. Selanjutnya ada hukum ketenaga kerjaan, pekerja menerima upah sesuai dengan upah minimum, dan kelima adalah hukum perlindungan konsumen, mengembalikan barang cacat untuk mengganti dengan barang lain. Yang keenam adalah hukum keluarga, adalah contohnya mengurus akta nikah dan mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Yang ketujuh adalah hukum pajak, membayar pajak kendaraan bermotor. Yang kedelapan adalah hukum lingkungan, adalah contohnya seperti mematuhi peraturan pembuangan limbah. Penerapan hukum ini sepertinya harus dilakukan di dalam lingkungan masyarakat supaya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Selanjutnya adalah contoh penerapan norma hukum di lingkungan masyarakat. Yang pertama, adanya aturan pembayaran iuran HSRT, warga menginap wajib lapor pada pimpinan, semua warga masyarakat wajib menjaga keamanan lingkungan, dan semua warga negara wajib membela negara. Dan yang terakhir ada setiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya adalah pengertian HAM menurut berbagai sumber.
melekat pada setiap manusia, tidak membedakan ras, jenis kelamin, kebangsaan, atau status lainnya. Menurut undang-undang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan dan kehidupannya. Dan menurut Universal Declaration of Human Rights adalah menyatakan bahwa semua orang dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak-haknya. Selanjutnya ada pengertian HAM dari berbagai sumber ini adalah untuk menciptakan lingkungan terjaganya HAM ini tidak berlanggar. Selanjutnya ada jenis-jenis HAM yang diakui secara universal. Yang pertama itu hak sipil dan politik. Yang pertama itu ada hak untuk hidup, hak bebas dari penyiksaan, dan hak untuk bebas dari perbudakan. Yang kedua adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang pertama ada hak atas pekerjaan, hak atas pembentukan serikat kerja, hak atas standar gaya hidupnya, dan hak atas pendidikan. Selanjutnya juga ada hak atas pembangunan, dan hak atas perdamaian, dan hak atas lingkungan yang sehat. Jenis-jenis HAM ini diakui dalam berbagai instrumen internasional sebagai konvensi dan perjanjian internasional lainnya. Selanjutnya juga ada contoh pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Seperti contoh yang pertama adalah tragedi 1965, yang kedua adalah tragedi Trisakti dan Semanggi, yang ketiga adalah pelanggaran HAM di Timur Timur. Selanjutnya juga ada kasus Tanjung Priok 1994, dan juga yang terakhir adalah pelanggaran hak asasi manusia di Aceh. Selanjutnya juga ada penerapan hukum dan HAM. Prinsip-prinsip penerapan hukum dan HAM yang meliputi pertama kepastian hukum, yang kedua ada keadilan. Selanjutnya juga ada independensi, dan yang keempat adalah akses terhadap keadilan. Yang kelima adalah akuntabilitas. Selanjutnya juga ada transparansi, yang ketujuh adalah proses hukum yang adil, yang kedelapan non diskriminasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, penegakan hukum dapat berjalan dengan lebih adil dan transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan mendorong kepatuhan terhadap hukum itu sendiri. Selanjutnya adalah peran dan tanggung jawab individu dalam penegakan hak asasi manusia. Seperti contoh yang pertama, menghormati hak orang lain, menjaga dan membela hak asasi manusia. Yang ketiga adalah mengedukasi diri untuk orang lain. Yang keempat adalah melaporkan tindak pelanggaran hak asasi manusia. Yang kelima adalah membangun kesadaran dan toleransi. Dengan menjalankan peran dan tanggung jawab ini, individu dapat berkontribusi signifikan terhadap penegakan dan perlindungan hak, supaya menciptakan masyarakat yang lebih adil, damai, dan bermartabat. Selanjutnya juga ada contoh upaya dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran ini supaya tidak terjadi. Seperti contohnya pendidikan dan penyuluhan HAM. Yang kedua adalah penguatan lembaga hukum dan peradilan. Selanjutnya juga ada regulasi dan kebijakan yang melindungi hak asasi manusia. Yang keempat adalah pengawasan dan pelaporan. Yang kelima adalah peningkatan partisipasi publik. Yang keenam adalah kampanye anti diskriminasi dan anti kekerasan. Yang ketujuh adalah kerjasama internasional. Yang kedelapan adalah perlindungan terhadap aktivis hak asasi manusia. Yang sembilan adalah penguatan ekonomi dan sosial. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kita dapat membangun lingkungan yang lebih kondusif untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Sekian, terima kasih dari saya. Bila ada kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.